Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Diaskararo dengan NIM 64251390. Di sini saya akan menjelaskan materi baris dan deret aritmatika. Baris deret aritmatika atau daftar angka adalah urutan bilangan yang memiliki selisih yang selalu tetap di antara dua suku yang berurutan. Selisih ini disebut dengan beda atau B. Suri utama angkanya dipisahkan oleh tanda koma. Rumus mencari beda atau B yaitu B sama dengan UN plus 1 dikurang UN. Mencari rumus suku ke N atau UN yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. B itu adalah beda, N yaitu urutan suku, UN adalah suku ke N yang dicari, dan A adalah suku pertama. Selanjutnya ada contoh soal baris aritmatika. Soal pertama dan pembahasannya, diketahui suatu baris aritmatika sebagai berikut 3, 7, 11, 15, dan 19. Suku pertama atau suku A sudah diketahui yaitu 3. Sedangkan bedanya belum diketahui. Maka di sini kita akan mencari beda. Beda atau B sama dengan UN plus 1 dikurang UN sama dengan U kedua dikurang U ke 1 sama dengan 7 dikurang 3. Maka bedanya adalah 4. Soal kedua yaitu diketahui suatu baris aritmatika sebagai berikut 4, 11, 18, 25, 32. Tentukanlah A suku pertama dan beda barisan tersebut, yang B rumus umum suku ke N, dan yang C suku ke 30 atau U30. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Sebelumnya barisnya itu ada 4, 11, 18, 25, 32. Di sini kita akan mengerjakan yang A, yaitu menentukan suku pertama dan beda. Suku pertama atau A-nya itu 4, beda sama dengan U 2 dikurang U1 sama dengan 11 dikurang 4, maka bedanya 7. Selanjutnya yang B menentukan rumus umum suku ke N atau UN. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Maka UN sama dengan 4 plus N dikurang 1 dikali 7 sama dengan 4 plus 7 N dikurang 7 sama dengan 7N dikurang 3. Selanjutnya yang C menentukan suku ke 30 atau U30. U30 sama dengan 7 dikali 30 dikurang 3 sama dengan 210 dikurang 3, hasilnya 207. Maka suku ke 30 atau UN-nya yaitu 207. Selanjutnya ada deret aritmatika atau jumlah total. Deret aritmatika adalah hasil perjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Ciri utama angkanya dipisahkan oleh tanda tambah. Simbol deret adalah SN, artinya sum atau jumlah suku ke N. Rumusnya ada 2, tinggal kalian pilih mana yang paling cocok dengan data yang kalian pilih. Rumus umum deret aritmatika yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A plus UN, atau SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. SN adalah jumlah suku pertama baris aritmatika, U1 adalah A atau suku pertama, B yaitu beda, N banyaknya suku. Selanjutnya ada contoh soal.
Suatu garis hitung mempunyai suku pertama bernilai 50 dengan beda antara suku sebesar 8. Tentukan nilai suku ke-12 dan berapa jumlah 12 suku pertamanya. Berikut saya akan menjelaskan. Diketahui A-nya itu 50 dan bedanya 8. Maka pertama-tama kita mencari nilai suku ke-12 atau U12. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. U12 sama dengan 50 ditambah 12 dikurang 1 dikali 8. Sama dengan 50 ditambah 11 dikali 8 sama dengan 50 ditambah 88 sama dengan 138. Maka nilai suku ke-12 atau UN atau U12 yaitu 138. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 12 suku pertama atau S12. Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. S12 sama dengan 12 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 50 ditambah 12 dikurang 1 dikali 8. Sama dengan 6 dikali 100 ditambah 11 dikali 8. Sama dengan 6 dikali 100 plus 88 sama dengan 6 dikali 188 sama dengan 1128. Maka jumlah 12 suku pertama atau S12 yaitu 1128. Akan menjelaskan materi barisan dan geometrik. Yang pertama, barisan geometrik adalah barisan bilangan yang setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan tetap yang disebut rasio. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan AR N-1, kemudian rasio R sama dengan UN per UN-1. Kedua, geometrik, jumlah suku-suku pada barisan geometrik. Lalu yang ketiga, geometrik tak hingga, hanya berlaku jika min 1 kurang dari R lebih dari 1 disebut kovarian. Yang keempat, hubungan penting, UN sama dengan SN min SN min 1 dipakai untuk mencari suku tertentu jika yang diketahui adalah jumlah suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifana Safitri, NIM 64251100. Saya di sini ingin menjelaskan matematika fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi permintaan QD atau PD menunjukkan hubungan harga barang P dengan jumlah barang yang diminta Q oleh konsumen. Hubungannya berbanding terbalik hukum permintaan sehingga kemiringan grafiknya gradien bernilai negatif. Rumus menentukan fungsi jika diketahui dua titik atau dan jumlah. Rumusnya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Fungsi penawaran QS atau PS menunjukkan hubungan antara harga barang P dengan jumlah barang yang ditawarkan Q oleh produsen. Hubungannya berbanding lurus hukum penawarannya sehingga kemiringan grafiknya bernilai positif. Keseimbangan pasar sebelum
pajak atau subsidi terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan QD sama dengan QS, atau harga permintaan sama dengan harga penawaran PD sama dengan PS. Pengaruh pajak per unit. Pajak meningkat harga yang ditawarkan oleh produsen sehingga fungsi penawaran berubah menjadi rumusnya PST sama dengan PS tambah T. Beban pajak konsumen TK sama dengan PIT kurang PE, harga keseimbangan setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Beban pajak produsen TP sama dengan T kurang TK. Total pajak yang diterima pemerintah T sama dengan QIT kali T. Pengaruh subsidi S per unit. Subsidi menurun harga yang ditawarkan oleh produsen sehingga fungsi penawaran berubah menjadi PST sama dengan PS kurang S. Subsidi yang dinikmati konsumen SK sama dengan PE kurang PES. Harga keseimbangan sebelumnya. Subsidi dikurangin harga setelah subsidi. Subsidi yang dinikmati produsen SP sama dengan S kurang SK. Total pengeluaran subsidi pemerintah S sama dengan QS kali S. Contoh soal yang pertama, menentukan fungsi permintaan ketika harga suatu barang Rp 10.000, jumlah barang yang diminta adalah 100 unit. Namun saat harga naik menjadi 12.000, jumlah barang yang diminta turun menjadi 60 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Jawabannya yaitu yang diketahui P1 sama dengan 10.000 bagi QS 1. Jawaban diketahui P1 sama dengan 10.000, Q1 sama dengan 100.000, P2 12.000, Q2 sama dengan 60. Gunakan rumus persamaan garis strike. P kurang 10.000 per 12.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang 100 per 60 kurang 100. P kurang 10.000 per 2.000 sama dengan Q kurang 100 per min 10. Melakukan perkalian silang. Kurang 40. P kurang 10.000 sama dengan 2.000, Q kurang 100. Q 40P tambah 400 sama dengan 2.000, Q kurang 200.000. 200.000 Q kurang 40P tambah 400.000 tambah 200.000. 2.000 Q sama dengan 40P tambah 600.000 sama dengan jawabannya Q sama dengan 0,02P tambah 300. Itu jawabannya.
Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 300 kurang 0,02P, atau jika diubah ke bentuk P menjadi PD sama dengan 15.000 kurang 50Q. Soal nomor 2. Keseimbangan pasar dengan pajak. Diketahui fungsi permintanya suatu barang adalah PD sama dengan 80 kurang 2Q, dan fungsi penawaran adalah PS sama dengan 2Q tambah 4Q jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 6 satu unit barang. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum pajak QE dan PE. B. Keseimbangan pasar setelah pajak QIT dan PIT. C. Pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan total pajak pemerintah. A. Keseimbangan sebelum pajak. PD sama dengan PS, 80 kurang 2Q sama dengan 20 tambah 4Q. 80 kurang 20 sama dengan 4Q tambah 2Q. 60 sama dengan 6Q. QE sama dengan 10 unit. Masukkan QE sama dengan 10 ke fungsi PD. PE sama dengan 80 kurang 2 buka kurung 10 tutup kurung sama dengan 60. Jadi keseimbangan sebelum pajak adalah 10,60. Jawaban B. Keseimbangan setelah pajak. Fungsi penawaran yang baru PIT setelah ditambah pajak T sama dengan 6. PST sama dengan 20 tambah 4Q tambah 6 sama dengan 26 tambah 4Q. Keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PST. 80 kurang 2Q sama dengan 26 tambah 4Q. 80 kurang 26 sama dengan 4Q tambah 2Q. 4 sama dengan 6Q. QIT sama dengan 9 unit. Masukkan QIT sama dengan 9 ke fungsi penawaran baru. PIT sama dengan 26 tambah 4 buka kurung 9 tutup kurung sama dengan 26 tambah 36 sama dengan 62. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah 9,62. Jawaban C. Pajak konsumen TK sama dengan PIT kurang PE sama dengan 62 kurang 60 sama dengan 2 per unit. Pajak produsen TP sama dengan T kurang TK sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4 per unit. Total pajak pemerintah T sama dengan QIT kali T sama dengan 9 kali 6 sama dengan Rp 54 per unit. Soal nomor 3. Keseimbangan pasar dengan subsidi yang diketahui. Fungsi permintaan PD sama dengan 50 kurang Q, dan fungsi penawaran PS sama dengan 10 tambah Q. Jika
pemerintah jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 4 per unit. Tentukan keseimbangan pasar setelah subsidi. Jawaban fungsi penawaran yang baru setelah dikurangi subsidi S sama dengan 4. PSS sama dengan PS kurang S sama dengan 10 tambah Q kurang 4 sama dengan 6 tambah Q. Keseimbangan pasar setelah subsidi. 50 kurang Q sama dengan 6 tambah Q. 50 kurang 6 sama dengan Q tambah Q. 44 sama dengan 2Q. QSS sama dengan 22 per unit. Mencari setelah subsidi PSS. PSS sama dengan 50 kurang 22 sama dengan 28 per unit. Jadi, keseimbangan pasar setelah adanya subsidi adalah jumlah barang 22 unit dengan tingkat harga 28 per unit. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aridika dengan NIM 64251262. Di sini saya akan menjelaskan fungsi nonlinear. Pengertian fungsi nonlinear adalah hubungan sistematis antara dua variabel dengan variabel lainnya dengan sifatnya nonlinear atau tidak membentuk garis lurus. Untuk persamaan, fungsi nonlinear merupakan fungsi dengan pangkat lebih dari 1 untuk variabel bebas X, seperti fungsi kuadrat dan fungsi kubi. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2, dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. Bentuk fungsi kuadrat yaitu pertama parabola, kedua hiperbola, ketiga lingkaran, keempat elips. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 3. Jawabannya berdasarkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X min 3 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 3. Terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. X sama dengan min B tambah pangkat B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min 4 tambah kuadrat dikurang dalam kurung min 3. X sama dengan 4 tambah 16 tambah 12 pangkat min 2 sama dengan 4 tambah pangkat 28 per 2 sama dengan 2 tambah pangkat 7. X1 sama dengan 2 tambah 2,65 sama dengan 4,65 2X itu sama dengan 2 dikurang 2,65 sama dengan 0,65. Koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah min 0,65,0 dan 4,65,0. Titik B titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 3, yaitu Y
sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 0 kurang 3 sama dengan Y min 3. Koordinasi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,3. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min G per 2A. X sama dengan min dalam kurung 4 min 4 per 2 dalam kurung 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Koordinat titik puncak D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, itu min 4 kuadrat dikurang 4 dalam kurung 1 dalam kurung min 3 sama dengan 16 tambah 12 sama dengan 28. XY sama dengan dalam kurung 2 kurang 28 per 4 dalam kurung 1 sama dengan 2, min 7. Berikut adalah contoh grafik dari jawaban atau dari jawaban dari soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Radja dan nomor NIM saya 64251266. Baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang matriks. Nah, jadi saya akan mengambil materi matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks hasil perubahan matriks menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, rumusnya seperti ada yang ada di PPT guys ya, seperti itu. Nah, baris pertama menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Ini contoh matriks ya guys ya. Nah, di bagian A itu kan contoh itu soalnya. Nah, A sama dengan 2, 4 sama dengan 2, 4, 3, 5. Nah, maka transformasi dari matriks adalah AT sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, kok seperti itu sih? Nah, ada penjelasannya itu kan di bawah PPT-nya. Nah, angka 2 tetap di posisi awal, angka 4 pindah ke bawah, angka 3 pindah ke samping, dan angka 5 tetap. Mengerti sampai itu? Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, kita jelasin. Nah, kan tadi seperti di rumus ya guys ya, di bawah rumus baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Nah, kenapa? Gimana gitu itu maksudnya tuh. Nah, kita balik lagi ke contoh matriks ya guys ya. Nah, 24 itu kan baris 3, 24 itu kan baris pertama 24. Nah, baris kedua tuh 3, 4. Nah, kalian tinggal berubahin menjadi kolom. Nah, kolom itu diturunin ke bawah. Contohnya seperti AT sama dengan 23. Nah, kenapa itu bisa 23? Karena 4-nya pindah ke bawah 2 dan 3-nya pindah ke samping kanan. Nah, ada nih contoh soal yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Bang, kok itu contoh soalnya angkanya ada 3. Nah, guys, sama aja ya guys ya, nggak terlalu nggak terlalu beda jauh lah. Cuman ini bedanya angkanya ada 3. Nah, kan seperti contoh soal yang pertama tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baris pertama itu ada di 1, 2, 3. Nah, baris kedua itu 4, 5, 6. Nah, Bang, gimana sih caranya? Caranya sama aja seperti contoh matriks yang pada di awal. Kan 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Nah, caranya tuh kalian tinggal yang baris pertama nih. Baris pertama 1, 2, 3 tuh dikolomkan atau diturunkan ya. Contohnya satunya tetap di situ, 2-nya pindah ke bawah 1, dan 3-nya pindah ke bawah 2. Nah, terus yang baris kedua tinggal digeser 4-nya guys. 4-nya di samping 1, 2-nya 5-nya di samping 2, 3-nya di samping 5. 3-nya di samping 6. Mohon maaf guys. Nah, cuman
merubah baris menjadi kolom gitu guys. Ya gampang lah, insya Allah bisa, pasti bisa kalian. Nah kan tadi itu baris menjadi kolom menjadi kolom, gimana sih ya, pokoknya baris pertama menjadi kolom tuh jadi turun ke bawah. Kan tadinya cuman 1 2 3 jadi 1 2 3 jadi ke bawah gitu. Simpelnya seperti itu. Nah guys, kan ada contoh kedua. Nah contoh kedua ini sama aja guys ya, seperti yang tadi di contoh matriks ya guys ya, cuman memindahkan baris menjadi kolom. Ya pokoknya ya seperti ini ya guys ya. Mudahnya itu ya, kalian kan di baris itu kan ada 7 8 nih. 7 8 di baris pertama. Dan di baris kedua ada 2 sama 5. Nah, kalian tuh 7 8 tinggal dikolomkan atau diturunkan. Contohnya 7-nya tetap di situ. 8-nya pindah ke bawah 7 dan 2-nya pindah ke samping 7. Jadi 7 2 8 5.